Oke, selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita masuk ke materi kedua di mata kuliah MKI. Minggu ini saya akan membahas tentang teori-teori umum filsafat manusia. Minggu yang lalu Anda semua diberikan materi tentang persepsi ya dan pengalaman mental di mana itu kita eh, akan membantu Anda untuk mengenali diri sendiri, betul ya? Nah, minggu ini saya akan lebih lanjut lagi membicarakan tentang diri kita, tentang bagaimana proses-proses di dalam diri kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya. Kayak apa aja ya manusia seutuhnya. Oke, selanjutnya saya akan mulai dulu dari sebuah pernyataan dari seorang filsuf ya yang mengatakan bahwa kebebasan itu adalah mutlak. Bagi setiap individu yang namanya kebebasan itu mutlak. Bahkan kata filsuf ini, man condemned to be free. Manusia itu bukan diberi hadiah kebebasannya, tapi dikutuk. Yang namanya dikutuk itu bukan sesuatu yang nyaman ternyata. Man condemned to be free. Dia adalah Jean-Paul Sartre yang mengatakan ini. Setidaknya saya mengambil ilmu-ilmu filsafat dari Jean-Paul Sartre, salah satunya ya. Siapa dia ini? Dia ini seorang pengembang utama mazhab eksistensialis dalam ilmu filsafat. Dia orang Prancis. Tema filsafat dia adalah kebebasan dan permasalahan ada. Kalau Anda nanti lihat bukunya, itu ada yang paling terkenal adalah Being and Nothingness dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, salah satu teori yang menurut saya menarik untuk dibahas di kelas ini adalah teori dia tentang orang lain. Dia mengatakan orang lain adalah neraka atau neraka adalah orang lain. Kata Sartre, man condemned to be free because once thrown into the world, he is responsible for everything he does. It is up to you to give life a meaning. Kita tahu bahwa minggu kemarin kita membicarakan tentang pengalaman mental, di mana segala sesuatu hal di dunia ini kita sendiri yang memaknai. Otak kita sendiri yang memaknai atau membuat konsep-konsep di dalam pikiran kita. Artinya, dunia yang kita hadapi adalah yang kita buat di dalam mindset kita. Seperti bagaimana saya menjelaskan tentang Lebenswelt minggu lalu, bagaimana Lebenswelt itu menjadi sebuah konsep yang memampukan Anda semua, memampukan kita untuk memahami kenapa ada rasa cinta, kenapa ada rasa galau, kenapa saat kita sedih itu dunia ini seakan-akan hancur begitu ya. Begitu juga dengan Sartre. Sartre melanjutkan eh, manusia itu dikutuk untuk bebas karena sekalinya dia terlempar ke dalam dunia, kata Sartre gitu ya. Terlempar maksudnya kita dilahirkan. Si manusia itu responsible for everything he does. Kita bertanggung jawab pada setiap hal, semua hal yang kita lakukan. It is up to you. Ini adalah terserah kita untuk memberikan kehidupan sebuah makna. Sartre ingin menegaskan bahwa dengan kebebasan kita, kita yang bebas memberi makna. Sama seperti halnya saat kemarin minggu lalu saya menjelaskan apa ini. Saat pengalaman mental kita mengatakan, oh ini adalah sebuah benda yang keras berbentuk kotak yang fungsinya adalah untuk menelpon. Saat kita mendengar dari orang lain, misalkan kita anak kecil, kita mendengar dari orang tua kita bahwa ini adalah handphone, gunanya adalah untuk ini, itu, misalkan. Kalau memang gunanya seperti itu, berarti kita mendapat konsep, kita mendapat ide tentang handphone ini dari orang tua kita.
Nah, menurut Sartre, itulah kebebasan kita. Kita bebas sebebas-bebasnya menentukan. Ya, kita yang memberi makna kepada benda ini. Saat kita memberi benda ini makna berdasarkan apa yang dikatakan orang lain, apa yang dikatakan orang tua, maka kita juga sedang bebas. Kita sedang memberikan orang lain kemampuan untuk memberi makna, dan kita setuju dengan makna itu. Ingat bahwa kemarin itu prinsipnya adalah sepakat dan tidak sepakat. Oke, selanjutnya kata Jean-Paul Sartre juga, man is nothing else but what he makes of himself. Kita ini adalah yang kita buat. Diri kita adalah yang kita pikirkan. Kalau awal-awal tahun 2000-an itu ada motivator ya yang terkenal di Metro TV namanya Mario Teguh. Kalau Anda masih ingat orang itu, kata-kata dia ya salah satunya adalah jika kita ingin sukses, kita harus memantaskan diri. Maksudnya apa memantaskan diri? Kita buat diri kita sebagaimana orang hebat, sebagaimana orang sukses. Maka kita akan sukses. Sederhana. Sartre juga mengatakan seperti itu. Kita, seperti apa diri kita, seperti apa sikap kita, seperti apa karakter kita, diri kitalah yang menentukan. Melalui apa? Melalui proses sepakat dan tidak sepakat. Contohnya saat saya memilih untuk sepakat pada kejujuran, maka Pak Dian yang sebenarnya adalah Pak Dian yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Pak Dian yang jujur di setiap langkah dia. Begitu juga dengan kesalehan ya. Soleh gitu ya, saleh. Saat diri kita memilih untuk menjadi saleh, maka diri kita cerminan yang aslinya, karakter dan lain sebagainya adalah yang saleh gitu. Saat diri kita memilih untuk menjadi saleh, maka semua hal yang menjadi pandangan kita itu berkaitan dengan nilai-nilai kesalehan. Tergantung kesalehannya dalam bidang apa. Kesalehan dalam bidang agama, kesalehan dalam bidang budaya, kesalehan dalam bidang nilai-nilai luhur di dalam sebuah masyarakat, semua itu berkaitan. Nah, maksudnya apa di sana? Di sana ada porsi yang namanya bagaimana diri kita punya kemampuan untuk merubah apa yang terjadi pada apa yang akan menjadi potret diri kita. Atau bahasa Sartre-nya proyek diri. Ya, saya pernah bilang minggu lalu proyek diri. Nah, proyek diri ini adalah bagaimana kita terus-menerus mengeksistensikan kepribadian kita. Paham ya? Sartre juga selanjutnya mengatakan, my thought is me. That is why I cannot stop thinking. I exist because I think I cannot keep from thinking. Saat otak kita terus bekerja, terus berpikir, maka muncullah diri kita yang baru. Kenapa saya akan terus mengatakan diri kita yang baru? Karena tiap menitnya, ya kalau kita tidak mau bilang tiap detik ya, diri kita sebagai manusia, sebagai individu akan terus melakukan rethinking ya, proyek ulang. Diri kita tuh proyeknya tidak akan pernah berhenti. Mungkin Pak Dian yang menit lalu adalah Pak Dian yang jujur. Ternyata setelah belajar sesuatu dari hidup ini, Pak Dian yang menit sekarang adalah Pak Dian yang nggak mau jujur-jujur amat. Karena jujur itu ternyata misalnya menyakitkan. Itu salah satu contohnya. Nah, tapi yang kadang-kadang tidak disadari oleh semua orang, kebebasan itu erat semuanya dengan tanggung jawab. Sartre mengatakan bahwa kita itu bebas sebebas-bebasnya. Saya saat ini bebas mau bicara apapun di depan Anda. Mau bicara kata-kata kasar, mau bicara kata-kata vulgar, mau bicara kata-kata yang sopan, saya bebas. Tapi satu hal yang membuat kebebasan kita itu kadang-kadang tidak bisa diucapkan, tidak bisa keluar dari mulut kita adalah
Karena kita sadar tanggung jawab dan konsekuensinya. Dan kebanyakan manusia itu terlalu takut pada tanggung jawab dan konsekuensinya. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita merasa tidak bebas. Bohong kalau ada yang mengatakan manusia itu tidak bebas. Manusia tidak bebas adalah saat diri dia sendiri takut, diri dia sendiri kalah. Dia seperti pengecut yang takut akan tanggung jawab dan konsekuensi pada kebebasan tersebut. Tanda kutip ya. Artinya tanggung jawab dan konsekuensi ini bukan tidak selalu bermaksud hal yang negatif ya, tapi juga hal-hal positif. Jangan Anda kira kalau itu bertanggung jawab pasti kita melakukan sesuatu yang salah. Kita melakukan sesuatu yang baik pun dengan kebebasan kita akan mendapat tanggung jawab. Misal, Pak Dian memilih nilai-nilai rajin sebagai diri dia, sebagai proyek diri dia, kepribadiannya. Dengan kebebasannya Pak Dian memilih untuk rajin, menjadi orang rajin. Apa tanggung jawab yang didapat? Apa konsekuensi yang didapat dari menjadi rajin? Adalah Pak Dian akan sering disuruh-suruh oleh orang lain. Paham ya maksudnya ya? Jadi tidak semuanya yang dimaksud konsekuensi itu sesuatu yang negatif terus. Enggak. Begitu juga dengan kebebasan tadi. Nah, ini mungkin saya akan lewati sedikit. Nah, oke. Selanjutnya, Sartre juga mengusung tadi filsafat tentang orang lain. Kenapa orang lain itu disebut neraka oleh Sartre? Hell is other people, kata Sartre. And this falling into pieces of my monopolized world is precisely the operation of the other in the universe. Contoh sederhana menjelaskan tentang kenapa orang lain adalah neraka itu saat kita gitu ya. Saat kita semua manusia biasanya umur belasan tahun itu sedang memasuki masa puber. Dan biasanya manusia saat memasuki masa puber, seorang individu itu lebih senang berada di kamar sendiri. Laki-laki itu biasanya senang berada di kamar sendiri, lalu dikunci kamarnya, melakukan hal-hal yang menurut dia asik. Menurut laki-laki asik ya. Saya nggak tahu perempuan, karena saya tidak pernah menjadi perempuan. Tapi laki-laki seperti itu. Nah, saat di kamar, si laki-laki ini bebas melakukan apapun. Si anak laki-laki ini bebas melakukan apapun. Itu yang dimaksud Sartre dengan monopolized world. Dunia yang dimonopoli, dikuasai oleh diri dia. Dia bebas mau ngapain. Mau nyanyi-nyanyi, mau teriak-teriak, mau menghayal. Wah, James Bond, I'm James Bond. Misalkan di depan kaca gitu ya. Aku ini paling ganteng. Wah, misalkan, wah, lihat ini, ototku, lihat ini. Wah, macam-macam lah. Ataupun melakukan hal-hal yang ya curiosity ya, out of curiosity, biasanya menonton sesuatu yang katanya dewasa gitu ya, karena oh sebentar lagi aku dewasa, aku harus menonton sesuatu yang dewasa juga. Nah, monopolized world ini akan jatuh, akan hancur berkeping-keping saat apa? Saat ada ketukan. Saat ada ketukan di pintu kamar si anak laki-laki tersebut. Tok tok tok. Meskipun demikian, si anak laki-laki masih punya kemungkinan untuk menguasai dunianya barang sedikit. Tapi dunianya akan hancur lebur berkeping-keping saat ada orang lain masuk. Siapapun itu. Pintu diketuk, lalu dibuka, dan orang lain masuk. Yang tadi yang misalkan, wah acting ya, I'm James Bond, aku hebat, wah dor, wah kamu menyerahlah. Hei kamu, misalkan gitu. Tiba-tiba saat ada orang lain, dia tidak akan melakukan hal itu. Contoh saja ibu ya, ibunya masuk gitu ya. Saat ibunya masuk ke dalam kamar, dia akan, iya mah lagi belajar kok. Iya, ini biasalah latihan drama. Coba-coba latihan di depan mama, latihan dramanya. Enggak malu. Ini adalah contoh sederhana kenapa orang lain itu dikatakan neraka bagi Sartre. Karena saat orang lain datang ke dunia kita, datang ke universe kita, dia akan menghancurkan kita.
dia akan membuat kita berada dalam neraka. Salah satunya yang menyebabkannya adalah sifat malu tadi ya, malu. Selain malu banyak lagi sifat-sifat lainnya. Paham sampai situ ya? Itulah kenapa Sartre mengatakan hell is other people. Other people is hell. Orang lain adalah neraka. My original fall is the existence of others. Kejatuhanku yang asli adalah saat ada orang lain masuk ke duniaku. Melihat orang lain adalah memahami kemungkinan permanen untuk dilihat orang lain. Dengan kebebasannya sendiri, orang lain menjadikan aku sebagai objeknya. Kenapa manusia itu takut atau merasa tersaingi dengan kehadiran orang lain? Pada dasarnya, setiap manusia sadar bahwa orang lain punya kebebasan sendiri untuk mengobjekkan kita. Saya misalkan, saya sedang berduaan dengan salah satu dari Anda. Anggap saja siapa tadi ya? Mirza tadi itu. Saya sedang berduaan dengan Mirza di dalam satu ruangan. Saya dengan kebebasan saya bebas membuat konsep-konsep Mirza di dalam otak saya. Wah, Mirza ini orangnya, ini mah pamalesan, misal contoh ya. Ini dia ini orangnya jelek, orangnya tidak bagus. Pokoknya segala sesuatu yang tidak bagus di otak saya. Lalu muncullah Mirza yang tidak bagus di otak saya. Setiap manusia tahu bahwa semua orang bisa melakukan hal itu. Orang lain pun bisa melakukan hal itu. Kita bisa melakukan itu, orang lain bisa melakukan itu. Otomatis setiap pribadi tidak mau menjadi objek yang tidak bagus di otak orang lain. Makanya saat orang lain masuk ke dunia kita, yang tadinya saya pengen ngapa-ngapain bebas segala macam, bahasa kerennya tidak peduli dengan image ya. Anak-anak zaman saya waktu muda itu bilangnya jaim. Jaga image. Nah, saat kita punya dunia sendiri lalu orang lain itu masuk dan mencampuri dunia kita, maka kita sedang berhadapan, kita sedang tarik-menarik bahwa ini dunia gue loh, kenapa kamu ikut-ikut campur? Sama halnya dengan benda ini. Di dunia saya misalkan, kalau saya sendiri, saya akan memanggil benda ini dengan sebutan teddy bear. Oh, my teddy bear, apa kabar? My teddy bear. My teddy bear, ini adalah beruangku, beruang kecilku. Lalu saat masuk orang lain ke dunia saya, orang lain akan mengatakan, hei, salah. Itu bukan teddy bear, itu handphone. Paham sampai situ maksudnya? Terserah saya, dunia saya. Mau saya bilang ini teddy bear, mau saya bilang ini adalah pulpen, ya suka-suka saya, apapun saya mengatakan ya. Saat orang lain masuk lalu menyalah-nyalahkan saya dan saya merasa terhina, saya merasa kesal, maka saya sedang berada di dalam neraka. Sang aku merasa kebebasannya terbatasi oleh kebebasan orang lain tersebut. Bahkan dengan pandangannya, orang lain dapat menguasai dunia sang aku. Nah, menurut Sartre, sesederhana kehadiran orang lain itu adalah sesederhana dia menatap kita. Artinya saat orang lain menatap kita, dunia kita itu seakan-akan langsung hilang. Seakan-akan langsung hancur gara-gara pandangan mata dia. Kalau Thanos mah kudu pakai cincin-cincin gitu ya, baru bisa menghancurkan dunia. Kalau orang lain itu hanya menatap aja hancur dunia kita. Contoh sederhana, Anda berada di kelas gitu ya. Anda berada di kelas, lalu tiba-tiba kebelet kencing. Apakah Anda akan bisa, yang laki-laki misalkan ya, apakah Anda akan bisa mengeluarkan kemaluan Anda gitu ya, membuka celana lalu menurunkan kemaluan Anda dan pipis di dalam kelas. Sementara di kelas itu banyak teman-teman yang lain. Tidak akan mudah gitu. Itu tidak akan mudah terjadi. Bisa. Prinsipnya kebebasan kan mutlak, bebas Anda bisa melakukan apapun. Tapi kenapa sampai detik ini Anda tidak pernah ketemu teman Anda melakukan hal itu? Karena memang
pandangan mata Anda, pandangan mata kita itu menjadi neraka bagi dia. Yang tadinya kebelet sekebelet-kebeletnya tidak bisa dituntaskan. Lalu harus repot-repot pergi ke ruangan kecil yang berada di luar kelas gitu ya, yang diberi nama toilet, lalu menuntaskan hajatnya di sana, di dalam keadaan ruang tertutup. Paham maksudnya ya? Kenapa toilet itu tertutup? Karena ada tatapan mata. Nah, selanjutnya Sartre mengatakan bahwa mengada bagi orang lain itu adalah yang tidak jujur. Maksudnya apa mengada bagi orang lain? Kita melakukan tindakan-tindakan yang terpengaruh pada pandangan mata orang lain. Saat saya kebelet kencing di kelas, lalu saya tidak membuka celana saya karena saya malu, maka saya sedang mengada bagi orang lain. Saya sedang mengada bagi kalian semua. Saya menjadi diri yang sesuai dengan kehendak kalian. Paham maksudnya? Tapi kalau saya mengada bagi diri sendiri, saya sedang jujur. Maksudnya apa? Kalau saya sedang kebelet, ya udah, keluarkan, kencingkan gitu ya. Saat saya berada di depan kelas, lalu saya kebelet dan saya langsung buka celana saya dan saya kencing di depan Anda, tidak peduli apapun, maka saya sedang jujur, mengada bagi diri sendiri. Dan itu sulit. Sudah mulai dapat ininya, apa namanya, alasan kenapa Sartre mengatakan neraka ya. Nah, mengada bagi diri sendiri ini, kata Sartre, inilah yang jujur, inilah yang membahagiakan kita. Ya, mana jujur? Nah, inilah yang membahagiakan kita. Jelas loh, saya kebelet pengen kencing, ya udah saya kencingkan langsung. Kenapa harus tidak jujur? Tapi ini sulit. Yang paling sering terjadi adalah kita tidak jujur. Kenapa? Karena pertama ada rasa malu, ada rasa takut, bahkan sombong dan arogan pun termasuk ke dalam ketidakjujuran, termasuk ke dalam mengada bagi orang lain. Kok bisa Pak sombong itu mengada bagi orang lain? Ya sederhana aja. Anda tidak akan mungkin bisa sombong kalau tidak ada orang lain. Betul? Dan saat Anda sombong, Anda sedang membangun image. Dan saat seorang manusia membangun image, maka dia sedang mengada bagi orang lain. Dia sedang membentuk diri bagi orang lain. Dia sedang membuat topeng. Dia sedang menjadi diri yang sesuai dengan kehendak orang lain. Bukan sesuai dengan kehendak saya. Hati-hati Anda yang pacaran ya, terutama yang perempuan. Maaf ya, aku nggak bisa lagi jalan sama kamu karena dimarahin pacar aku. Itu artinya Anda sedang tidak bahagia. Anda sedang tidak jujur pada diri sendiri. Dan Anda sedang mengada bagi orang lain. Mengada bagi pacar Anda. Stop hal itu. Kamu, jangan ketawa begitu. Nggak baik. Kalau kamu masih ketawa kayak gitu, aku putus. Anak zaman sekarang main putus-putus gara-gara masalah ketawanya nyablak. Itu bukan sesuatu hal yang sehat ya. Kita sedang tidak bebas. Kita sedang dibatasi. Dan orang lain itu adalah neraka. Itu sebabnya Sartre sampai detik dia mati, dia tidak menikah. Karena dia terlalu ini dengan teori dia sendiri ya, terlalu termakan dengan teori dia sendiri. Padahal Sartre itu hampir setiap pagi dia sarapan dengan orang yang dia cintai. Saya cinta kamu tapi saya tidak mau menikahi kamu, kata Sartre. Karena saat saya menikahi kamu, dunia saya akan hancur. Saya sederhananya saja, yang biasanya bangun jam 8, jam 9, kalau ada istri kan nggak enak ya. Harus bangun jam lebih pagi ya. Atau diomelin istri, ayo bangun, bangun, bangun. Bantuin gue beres-beres segala macam. Ribet. Dunia gue hancur gara-gara lu, misalkan gitu ya. Tapi sebenarnya sang aku itu dapat menyangkal. Kita itu bisa menghindari nerakanya orang lain, menghindari masuk ke dalam perangkap nerakanya orang lain dengan bertindak lebih agresif terhadap pandangan orang lain. Apa saja? Yang pertama, acuh tak acuh. Oke, acuh tak acuh. Dengan sikap ini, sang aku itu menjadi buta terhadap pandangan orang lain atau membiarkan, nggak peduli.
mata orang lain itu akhirnya tidak menjadi bahaya lagi. Karena sang aku bersikap tidak tahu-menahu. Sehingga sang aku tidak peduli. Mau diobjekkan, mau disubjekkan, mau diapapun. Nggak peduli. Saat saya pengen kencing di depan kelas, ya udah saya acuh tak acuh aja. Buka celana, keluarin, pipis, kencing. Gitu ya. Yang kedua, nafsu seksual. Oke, nafsu seksual ini juga seperti hubungan seksual ya. Di dalam hubungan seksual itu tidak peduli kita mau diapakan oleh orang lain atau oleh partner seksual kita. Justru semakin kita menjadi objek seksual si partner pasangan kita, kita menjadi lebih bebas, kita menjadi lebih nikmat, kita menjadi lebih tidak berada dalam neraka, tapi justru berada dalam kenikmatan. Saya tidak akan panjang-panjang membahas yang ini, takutnya sebagian dari Anda tabu ya membicarakan seksual. Atau bahkan sadisme. Dengan sadisme kita jadi lebih bisa menghindari neraka tadi. Misal kata pacarnya, kamu jangan ketawa begini. Aku nggak suka kalau kamu ketawa begini, aku putusin. Balas dengan gaya sadis ya. Apa kamu berani larang-larang gue? Gue bacok nih, misalkan gitu ya. Jangan macam-macam kamu, jangan ngelarang-larang gue. Mau putus aja. Atau berani kamu putus gue bacok loh, misalkan gitu. Itu sadis ya. Rasa benci. Seseorang yang memiliki rasa benci tidak akan terpengaruh lagi dengan kata-kata orang lain. Misalkan tadi saya benci dengan Anda gitu ya. Pak Dian itu kan jujur. Pak Dian harus jujur dong. Pak Dian harus menjunjung tinggi kejujuran. Gak peduli. Siapa lu? Nah, misal gitu ya. Saya benci sama kamu. Ngapain kamu ngatur-ngatur hidup saya? Gak usah ngatur-ngatur hidup saya. Saat muncul ada rasa benci dalam diri manusia, dia tidak akan mudah terpengaruh pada pandangan mata orang lain atau pada neraka tadi. Tidak akan gampang masuk ke dalam neraka. Atau yang terakhir adalah cinta. Saat kita cinta, kita rela bahkan masuk ke dalam neraka. Tanda kutip ya, kita rela masuk ke dalam nerakanya orang lain tadi, tapi tidak merasa di dalam neraka. Sederhananya seperti itu. Sang pencinta ingin dicintai oleh suatu kemerdekaan, namun tetap ingin supaya kemerdekaan itu tidak merdeka. Bahasanya sebenarnya rumit, tapi maksudnya adalah sederhana. Saat kita sudah jatuh cinta, apapun yang menjadi keinginan si orang yang kita cintai, itu menjadi keinginan kita juga. Kamu jangan senyum-senyum begitu ya, tidak bagus. Oh iya, memang apapun segala kehendak kamu itu adalah kehendakku juga. Gak apa-apa, aku akan mau merubah senyumanku. Misalkan begitu. Kamu jangan jalan-jalan sama orang lain ya, jangan jalan sama laki-laki lain ya. Gak apa-apa, kamu memang orang yang aku cintai dan itu adalah demi kamu apapun itu. Dan itu tidak menjadi neraka lagi, karena apa? Karena dia sukarela untuk jatuh ke dalam pandangan si orang lain atau mengada bagi orang lain itu sendiri. Oke, setidaknya saya kasih life quotes ya terakhir. I want to live my life without stress and worry. I don't need to be rich and famous. I just want to be happy. Pada dasarnya dengan quotes ini saya ingin menyadarkan Anda semua bahwa tujuan manusia itu adalah happy, bahagia. Bukan rich, bukan famous. Karena pada dasarnya rich and famous, kaya dan terkenal itu adalah mengada bagi orang lain. Khusus untuk teori ini, rich and famous itu adalah hal yang sangat buruk bagi diri manusia. Karena rich and famous itu mendasarkan kebahagiaan kita pada pandangan orang lain. Image yang kita bangun pada mengada bagi orang lain. Begitu juga stress and worry. Stres itu tidak akan muncul kalau kita tidak mengada bagi orang lain. Kenapa kamu stres? Iya nih, nilai aku jelek, nanti aku dimarah mamah. Nah, berarti kita sedang mengada bagi orang lain. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan mamah. Itu yang tidak baik menurut teori ini ya. Worry, cemas juga begitu. Kenapa kamu cemas? Iya, takut besok nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Iya, takut ketemu Pak Dian. Misalkan ujian, takut ketemu Pak Dian. Nah, saat kita worry, cemas, takut dengan ketemu orang lain, dan kita berada dalam neraka orang lain.
Dan yang terakhir adalah life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others. Kita itu khas, kita itu unik, maka jangan mencoba untuk mengikuti orang lain. Atau jangan coba untuk mengcopy orang lain. Kita punya diri kita sendiri. Kenali diri kita dan kita akan bisa mencapai yang paling maksimal dari potensi dalam diri kita. Begitu ya.